MotoGP sebentar lagi akan melakukan peluncuran timnya, di mana itu berarti sudah mendekati musim akan berjalan. Yang paling ditunggu-tunggu adalah bagaimana mesin V4 Yamaha akan bersaing, dan juga bagaimana Toprak akan berkiprah di MotoGP. Akankah bisa menyesuaikan diri, moncer, atau malah tenggelam bersama namanya? Di materi kali ini, kita akan buka cara Toprak kalahkan Marc Marquez. Dan juga Fabio Quartararo yang sepanjang jeda musim sunyi kini kembali memberikan peringatan keras kepada Yamaha. Dan juga strategi licik dalam tanda kutip Marc Marquez untuk membuat Pecco tak berdaya kini terungkap. Bagaimana serunya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Di dunia MotoGP yang berdenyut dengan kecepatan dan adrenalin, babak baru tengah menanti. Tahun 2027 diprediksi akan menjadi titik balik yang mengubah peta kekuatan di kelas Premier. Dan tengah pusaran itu, satu nama mencuri sorotan, Toprak Razgatlioglu. Pembalap Turki yang dikenal flamboyan, eksplosif, dan nyaris tak terduga ini mulai disebut-sebut sebagai ancaman terbesar bagi sang maestro, Marc Marquez, ketika era baru MotoGP dimulai. Perubahan besar sedang disiapkan. Mesin akan beralih ke konfigurasi 850cc. Ban Pirelli akan menggantikan Michelin. Dan juga paling signifikan, perangkat pengatur ketinggian Red High Device akan dihapuskan sepenuhnya. Tradisi radikal ini bukan sekedar pembaruan teknis, dia akan mengguncang keseimbangan kekuatan antar pembalap, menghapus keunggulan teknologi, dan mengembalikan inti dari balapan itu sendiri, kemurnian skill di atas motor. Bagi Toprak Razgatlioglu, perubahan ini adalah undangan untuk bersinar. Sylvain Guintoli, mantan juara Superbike sekaligus mentor, sekaligus sekutu dekat Toprak bersama masa baktinya di BMW, yakin bahwa transformasi regulasi 2027 akan membuka pintu bagi kebangkitan pembalap Turki itu di puncak MotoGP. Toprak adalah salah satu pembalap yang mampu menciptakan keajaiban di atas motor, melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, ujar Guintoli dengan keyakinan penuh. Ketika regulasi berubah, semua perangkat dan sistem yang kompleks dihapus, gaya balap alaminya akan bersinar. Itulah dunia di mana Toprak akan menjadi senjata paling mematikan di lintasan. Pernyataan Guintoli bukan sekedar pujian kosong. Dia memahami betul perbedaan mendasar antara motor Superbike dan MotoGP saat ini. Mulai dari karakter ban hingga pengaruh perangkat aerodinamika dan sistem penurun ketinggian yang membuat motor jauh lebih teknologis namun juga lebih rumit dikendalikan secara organik. Cara mengendarai motor MotoGP benar-benar berbeda. Ban dan perangkat penurun ketinggian mengubah seluruh dinamika motor. Itu tantangan besar bagi siapapun yang datang dari Superbike. Tahun 2026 mungkin masih menjadi masa adaptasi yang penuh tantangan bagi Toprak. Apalagi performa Yamaha V4, motor yang akan dia tunggangi masih penuh tanda tanya. Tapi begitu kalender beralih ke 2027, semua hal yang selama ini membatasi potensinya bisa saja menguap. DNA ban Pirelli sangat cocok dengan gaya berkendara Toprak. Dia sangat cepat dengan motor yang lebih murni tanpa bantuan perangkat kompleks seperti di Superbike. Dengan konfigurasi baru MotoGP, dia akan menjadi ancaman serius bagi siapapun, termasuk Marc Marquez. Bagi banyak pengamat, Marc Marquez masih menjadi standar emas MotoGP. Pengalamannya, agresivitasnya, dan kejeniusan balapnya membuatnya sulit ditandingi. Namun di bawah langit baru 2027, Marquez tak hanya akan bersaing dengan rival lama seperti Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Ia juga mungkin akan menghadapi kekuatan baru dengan energi mentah yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu Toprak Razgatlioglu, sang seniman pengereman ekstrim. Toprak adalah pembalap dengan naluri yang tak bisa direplikasi oleh data. Dia bukan hasil algoritma atau strategi elektronik. Dia adalah simbol dari insting murni. Pembalap yang menarik di tepi batas fisika. Dan di MotoGP, yang akan kembali lebih manusiawi pasca penghapusan perangkat elektronik berlebih, gaya balap seperti inilah yang akan kembali berkuasa. Guintoli, yang kini tengah bersiap mengikuti London Marathon untuk mengenang putranya Luca, bahkan membandingkan perjalanan Toprak dengan tantangan hidup itu sendiri. Tentang kesabaran, perjuangan, dan ketekunan menghadapi rintangan. Musim depan masih penuh misteri. Pertanyaannya bukan apakah Toprak bisa bersaing, tapi seberapa cepat dia bisa menyesuaikan diri, ujarnya. Tapi satu hal pasti, bakatnya luar biasa. Dia adalah salah satu yang benar-benar istimewa. Saat komunitas balap menatap ke depan, dunia MotoGP tampak siap memasuki era baru. Era di mana keseimbangan kekuatan bisa bergeser dari nama-nama besar Eropa menuju bintang Turki yang tak kenal takut.
Dan ketika musim 2027 dimulai, sorotan tak hanya akan tertuju pada Marc Marquez, tapi juga pada sosok yang bisa mengguncang tahtanya, Toprak Razgatlioglu, sang badai dari Anatolia, yang siap menulis ulang definisi kehebatan di dunia MotoGP. Berita kedua, di balik gemuruh sirkuit dan sorotan kamera MotoGP, tersimpan kisah tentang daya tahan, ketekunan, dan juga tekad seorang pembalap yang menolak menyerah. Fabio Quartararo, mantan juara dunia yang pernah menjadi simbol kebangkitan Yamaha itu, kini berdiri di persimpangan karirnya. Menatap masa depan dengan keyakinan bahwa badai yang dihadapi hanyalah awal dari kebangkitan yang lebih besar. Musim 2025 bukanlah perjalanan yang mudah bagi sang bintang asal Prancis. Meski berhasil mengantongi 5 pole position dengan 3 podium, Quartararo menghadapi musim paruh pasang surut. Performa yang tak konsisten dan bayang-bayang ketidakpastian masa depannya bersama Yamaha membuat tahun ini terasa lebih sebagai ujian mental ketimbang perayaan prestasi. Padahal, hanya beberapa tahun sebelumnya, dunia menyaksikan betapa menakjubkannya dominasi Quartararo. Dia melakukan dunia pada 2021 dengan gelar juara dunia pertamanya, lalu nyaris mempertahankan mahkota itu pada 2022. Namun setelah itu, grafiknya menurun drastis, posisi ke-10 di 2023 dan 13 di 2024. Hasilnya begitu kontras dengan masa kejayaannya. Dalam unggahan akhir tahun di akun Instagramnya, Quartararo menumpahkan isi hatinya dengan jujur dan emosional. Saya bersyukur atas dukungan keluarga dan teman-teman sejati selama masa sulit ini. Tahun 2025 bukanlah tahun yang mudah, tapi saya banyak belajar. Saya masih di sini, saya terus maju. Ini hanyalah pemanasan untuk apa yang akan datang, tulisnya, disertai foto-foto menggambarkan refleksi pribadinya dan perjuangan keras sepanjang musim. Meski 201 poin dan finish di posisi ke-9 tampak terhormat di atas kertas, kenyataan di lintasan jauh lebih pahit. Motor Yamaha M1 yang dulu menjadi senjata merebut gelar juara dunia, kini berubah menjadi sumber frustasi. Sepanjang 22 balapan musim ini, Quartararo berkali-kali bergulat dengan kendala teknis dan stabilan motor yang sulit dikendalikan. Masalah kendalanya dan performa membuatnya kerap kehilangan peluang besar. Bahkan satu-satunya kesempatan meraih kemenangan musim ini kandas akibat kerusakan mekanis menjelang finish. Kondisi ini semakin rumit dengan keputusan Yamaha beralih ke mesin V4 mulai 2026, langkah yang menimbulkan tanda tanya besar bagi pembalap utama. Ketidakstabilan motor ini membuatnya sulit dikendalikan. Keluh Quartararo dalam salah satu wawancara, "Saya hanya ingin motor yang bisa saya percayai. Jika itu tidak terjadi, podium atau tidak, semuanya akan terasa sama." Namun di balik keluhan itu, semangat juara masih menyala. Quartararo menolak terjebak pada kekecewaan. Finisi posisi ke-9, ke-10 atau ke-13 tidak mengubah apapun. Yang penting adalah bagaimana kami memperbaiki motor ini. Tegasnya menandakan bahwa fokusnya kini bukan pada hasil semata, melainkan pada pembangunan kembali kekuatan yang dulu menjadikan raja. Musim 2026 akan menjadi momen krusial, bukan bagi Yamaha, tapi juga bagi karir Quartararo sendiri. Dengan arah teknis baru dan potensi pergantian generasi pembalap di depan mata, banyak mata tertuju padanya. Apakah dia mampu kembali menjadi kekuatan utama? Atau justru tersingkir dengan bintang baru seperti Toprak Razgatlioglu ataupun Pedro Acosta? Namun, jika sejarah sudah menjadi patokan, Quartararo bukan tipe pembalap yang mudah padam. Dia pernah menembus puncak dunia ketika banyak yang meragukannya, dan kini, di tengah badai kritik dan tekanan, dia kembali menegaskan tekadnya. "Saya masih di sini, saya terus berjuang," ujarnya singkat namun syarat makna. Musim 2025 mungkin telah menutup dengan getir, tapi dari reruntuhan itu muncul sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Semangat Quartararo yang tak pernah padam. Dan ketika mesin-mesin kembali meraung di lintasan 2026, satu hal yang pasti, El Diablo belum selesai. Dia hanya bersiap untuk bab berikutnya. Dan berita ketiga, dalam dunia MotoGP yang dipenuhi dengan kecepatan, resiko, dan ego besar, dengan ego sebesar mesin yang dikendarai, Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan di lintasan, tapi juga di balik layar. Di arena yang tak terlihat, di mana strategi, psikologi, dan kecerdikan saling beradu. Saat Pecco Bagnaia tampak kehilangan arah dengan motor GP25, rumor yang berhembus di pedok menyeratkan sesuatu yang lebih halus, namun jauh lebih berbahaya. Marquez mungkin telah memainkan permainan catur yang paling licik dalam sejarah Ducati modern. Ketika Marc Marquez resmi mengenakan seragam merah khas Ducati, dunia balap menyambut duet impian. Dua juara dunia di bawah satu atap. Namun di balik senyum profesional dan jabat tangan, Marquez tampak sudah menyiapkan rencana yang jauh lebih kompleks. Dia dengan tenang menempatkan dirinya sebagai rekan tim yang rendah hati, sambil membiarkan Bagnaia memimpin proyek pengembangan GP25, motor terbaru yang disebut membawa evolusi besar. Langkah itu terlihat strategis sejak awal, dengan menyerahkan langsung tanggung jawab teknis pada Bagnaia. Marquez membebaskan dirinya dari tekanan pengembangan sambil mengamati dari kejauhan, menunggu celah yang bisa dia manfaatkan. Hasilnya mulai terlihat. Bagnaia kesulitan memahami karakter GP25, kehilangan kesempatan, dan tergelincir dalam performanya yang tak menentu. Sementara Marc Marquez justru tampil semakin stabil dan berbahaya dengan motor versi yang sama. Sejumlah sumber di pedok bahkan berbisik bahwa Marc Marquez sejak awal mengetahui GP25 tidak lebih baik dari GP24.
Pendapat ini diperkuat oleh mantan pembalap MotoGP Christopher Vermeulen. Dalam wawancaranya dengan Motorsport Republika, mengungkapkan teori menarik. Ada seorang kenalan saya di pedok yang percaya bahwa Marc Marquez sadar MotoGP 25 tidak lebih baik dari GP24. Tapi dia tahu, hanya dia yang bisa menungganginya. Sementara Pecco tidak akan bisa menyesuaikan diri secepat itu. Jika teori ini benar, maka Marc Marquez telah melakukan langkah yang sangat berani, bahkan nyaris manipulatif. Dengan menekan Ducati agar memberinya motor GP25, dia bukan hanya mendapatkan mesin yang dia pahami lebih baik, tapi juga secara tidak langsung menjebak rival utamanya Pecco Bagnaia dalam labirin teknis yang sulit ditaklukkan. Sementara itu, Michele Pirro, pembalap uji Ducati, berusaha meredam rumor itu dengan menyebutkan bahwa perbedaan GP24 dan GP25 hanyalah minimal. Namun komentar itu justru memperkuat dugaan bahwa masalah Bagnaia bukan semata soal motor, melainkan soal psikologis, efek domino dari permainan halus Marquez yang dikenal mampu mematahkan kepercayaan diri lawan tanpa perlu menabrakkan diri di tikungan. Bagi mereka yang mengikuti karir Marc Marquez, ini bukan kali pertama dia memainkan permainan seperti ini. Dalam dokumenter All In, Marquez pernah mengakui bahwa dia sengaja mengambil keputusan yang salah di Honda untuk menguji rekan setimnya, Dani Pedrosa, dan mencari celah untuk mendominasi arah pengembangan motor. Dia memanfaatkan sistem internal, mempermainkan prioritas, dan selalu memastikan bahwa pada akhirnya motornya akan cocok dengan gayanya. Kini, tampaknya sejarah berulang. Bedanya kali ini panggungnya lebih besar dan taruhannya lebih tinggi. Marquez bukan lagi pemburu gelar semata. Dia sedang membangun kerajaannya sendiri di jantung pabrikan Italia yang sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan Bagnaia. Pertanyaannya, apakah strategi licik ini akan berhasil hingga akhir musim? Di satu sisi, Marquez telah berhasil menggeser keseimbangan kekuatan internal Ducati, memaksa tim untuk menilai ulang siapa yang sebenarnya menjadi prioritas utama. Di sisi lain, permainan semacam ini bisa menjadi pedang bermata dua, karena jika Ducati merasa Marc Marquez terlalu berkuasa, mereka mungkin akan menahan dukungan teknis yang selama ini menjadi kunci sukses mereka. Namun satu hal yang pasti, Marquez bukan hanya pembalap, dia adalah pemain catur dengan kecepatan 350 km per jam. Dia tidak sekedar bertarung melawan lawan di lintasan, tapi juga melawan sistem, ego, politik yang melingkupi dunia MotoGP. Dan sementara Pecco Bagnaia masih mencoba memahami GP25, Marquez tampaknya sudah 10 langkah di depan, mengatur permainan di balik senyum, menunggu saat yang tepat untuk mencuri mahkota. Musim ini mungkin belum dimulai, tapi satu hal yang sudah jelas, di Ducati, yang memimpin bukanlah siapa yang tercepat di sirkuit, melainkan siapa yang paling strategis di dalam permainan.